Kenapa santri harus tetap belajar kitab gundul, kitab aslinya yang tanpa adanya harokat? Padahal terjemahan kitab kuning yang sekarang gampang dicari. Ini pertanyaan yang harus jawab. Jadi kenapa nih santri harus repot belajar teks Arab gundul tanpa harokat? Apakah terjemahnya yang sudah tersedia banyak dicari nggak cukup? Oke, mari kita bongkar rahasia besarnya hanya di channel DGA TV yang ini, yang paling kita cintai ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel DGA TV dari Pesantren untuk Negeri. Tempatnya pembahasan seputar dunia santri, dunia pondok pesantren, ilmu klasik, dan pendidikan Islam dari sudut pandang yang fresh dan inspiratif. Jangan lupa bagi kawan-kawan yang baru datang untuk subscribe, like, komen nanti di akhirnya ya kalau udah simak semuanya, dan aktifkan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan dari konten-konten yang akan meraih. Yang pertama, kenapa kitab kuning masih dipelajari langsung di pondok pesantren? Padahal itu katakan menyita waktu, repot-repot harus mencari maknanya. Sudah ada terjemahan dan sebagainya. Jadi begini, kitab kuning itu ditulis tanpa ada harokat, fathah, kasroh, domah, tanwin, alias hurufnya gundul. Membacanya perlu pemahaman ilmu nahwu dan shorof yang dalam. Terjemahnya banyak, sebenarnya bisa membantu, tapi kita perlu tahu bahwasanya nggak bisa mewakili semua makna aslinya. Banyak detail hukum dan konteks yang hanya bisa dipahami dari teks Arabnya sendiri. Karena kadang-kadang satu huruf, satu kata bisa bermakna yang banyak. Nah, ini harus dipelajari dari ilmu nahwu shorof. Kemudian yang kedua, kitab kuning melatih otak untuk kritis, untuk berpikir lebih dalam, sehingga melatih santri bisa lebih kritis tadi, lebih aktif dalam belajar. Santri belajar logika, perbandingan hukum, bahkan filosofi Islam lewat kitab-kitab seperti kitab Takrib, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, atau Ihya Ulumuddin. Ini melatih berpikir sistematis dan logis. Terjemahannya tidak menyediakan proses itu. Jadi kita harus belajar memang dari kitab kuningnya langsung ya. Kemudian yang ketiga, alasnya warisan ulama yang harus dijaga. Ini kitab kuning Pak, Masya Allah. Maksudnya bagaimana? Jadi begini maksudnya. Dengan kita belajar langsung kitab kuning dari teksnya yang asli, santri bisa menjaga sanad keilmuannya dari ulama-ulama salafus soleh terdahulu. Mereka bukan hanya membaca saja, tapi meneruskan warisan intelektual Islam melalui pembelajaran kitab-kitab kuning itu. Kemudian alasan yang keempat, kenapa kita belajar kitab kuning pesantren? Membangun karakter disiplin dan sabar. Itu. Jadi santri dengan bisa bangun subuh, ngaji malam, belajar kitab berjam-jam, ini melatih sifat disiplin, sabar dan sebagainya. Belajar kitab kuning itu tidak bisa instan, butuh ketekunan yang luar biasa. Proses inilah yang menempa para santri menjadi pribadi yang tangguh, sabar, dan juga penuh hormat kepada para guru dan masyayikhnya di pondok pesantren. Jadi kesimpulannya, kitab kuning bukan sekedar buku tua atau buku klasik. Kitab kuning adalah gerbang ilmu yang membuka cakrawala berpikir, karakter dan akhlak seorang santri. Terjemahan memang bisa membantu, tapi kedalaman hanya bisa dirasakan dari teks Arab aslinya. Jadi kawan-kawan sekalian, para subscriber, kalau kalian suka dengan konten-konten seperti membahas tentang seputar santri dan pondok pesantren, silahkan untuk klik like, kemudian subscribe, dan tolong tinggalkan komentar tentang pengalaman kalian
dengan kitab-kitab kuning, kitab-kitab klasik, dan juga share video ini ke teman-teman yang mungkin perlu membutuhkan keterangan tentang kitab kuning seperti ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya hanya di DGA TV. Semoga bermanfaat dari pesantren untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.